Ya, Allahu alam bisawab. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ya, ya, Bismillah. Terkait orang yang sudah wafat itu, selagi kita yakin beliau orang baik, orang solih, maka aslinya beliau itu cuma berangkat duluan. Berangkat duluan. Tugas kita memastikan kita nyusul ke tempat yang sama. Jadi jangan sampai ngakunya sayang, pengen berkumpul kembali di surganya Allah, tapi kitanya tidak meningkatkan amal soleh. Atau malah naudzubillah bermaksiat. Karena contoh ada orang berangkat duluan ke Surabaya, terbang pesawat hari ini. Kita baru terbangnya nanti 2 tahun lagi, tapi tetap ke Surabaya juga. Ya kan ketemu satu kota juga. Daripada berangkatnya bareng, tapi satu ke Medan, satu ke Surabaya, nggak ketemu, itu mau berangkatnya bareng juga. Jadi kalau kita yakin beliau orang baik, orang solih, apalagi kalau misalkan kadang bicaranya ada pertanyaan seperti ini pun ternyata yang kehilangan adalah mohon maaf anaknya wafat masih usia 2 tahun misalkan. Aslinya kan ya si anak itu cuman ke surga duluan. Tugas kita memastikan kita juga nyusul ke tempat yang sama. Ya. Amalannya apa? Silakan. Yang ada petunjuknya tinggal diikutin dan disesuaikan. Ada yang ke Quran, ada yang sedekah karena dia orang kaya, ada yang ke dakwah dan yang lain-lain. Ya. Dan aslinya pahit atau tidaknya suatu perkara, kalau mau jujur itu kan juga bisa tergantung dari apa yang ada di hati kita. Contoh, ada orang punya komik 8 lemari, hilang 1, nangis ngejerit. Kenapa? Karena cita-citanya pengen ngoleksi komik. Tetangganya juga punya komik 8 lemari, tapi warisan, kebakar 4 lemari. Gak sedih, kenapa? Dah hobinya main bola. Kejadiannya sama, tapi yang satu sedih, yang satu gak sedih. Karena ya tadi ya, di dalam hatinya itu apa. Jadi bismillah, kepahitan-kepahitan yang kita alami itu gak ada yang sia-sia. Pilihannya cuma 2, kalau nggak gugurin dosa, maka pasti meninggikan derajat. Ulangi, kalau nggak gugurin dosa, pasti ninggiin derajat. Ketika akhirnya kepahitan itu datang, muncul, terus ada lagi. Kalau masih pahit, apa ciri kalau tadi ya, kepahitan itu ada yang gugurin dosa, ada yang meninggikan derajat. Bedainnya gimana? Ini saya kena masalah nih, kenapa ini pahit sekali nih? Dan kenapa ada yang tidak pahit? Ya kalau memang untuk menggugurkan dosa, gimana cara bedainnya? Ini untuk gugurin dosa atau untuk ninggiin derajat? Kalau untuk gugurin dosa, punten, memang ada kepahitan biasanya. Tapi kalau untuk ninggiin derajat, ya mungkin kata orang ujian dia berat banget, tapi kata dia, bismillah saya sanggup hadapi. Ketika nanti suatu ketika ada yang menyebutkan waktu itu akan menyembuhkan, ketika suatu saat udah tidak sakit lagi, mungkin itu pertanda kita udah bersih dari dosa-dosanya. Di kita dibilang gak punya dosa gak mungkin. Ya. Dan kadang ibarat ya kayak gitu. Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya 1. Kita pengen ke surga, emang dosanya 1. Tapi Allah pengen tetap nyampein kita ke surga. Gimana tuh amalannya misalkan kurang? Maka kadang dikasih fasilitas. Ada orang yang tersayang pergi. Ada juga yang diujinya udah minjemin duit tapi galakan yang minjem, ada yang kayak gitu. Macam-macam. Ada yang udah baik semua suaminya, anaknya. Ada yang anak dan suaminya baik kerjaannya. Ada yang kerjaannya baik finansialnya. Pasti ada. Soleh nggak soleh, takwa nggak takwa akan ada ujiannya. Tapi ketika kita udah tujuannya balik lagi, yang penting adalah ridhonya Allah, ngejarnya Allah. Bismillah. Itulah yang membuat para nabi ujiannya separah itu, tapi nggak ada yang pundung. Tetap aja lempeng jadi orang baik. Sedangkan ada orang-orang yang mungkin kita kenal dia punya segala-galanya tapi stres mulu hidupnya, ngambek melulu. Ya mungkin di hatinya belum Allah. Dan kadang untuk mengembalikan hati jadi benar-benar kepada isinya Allah doang terus menerus, itu kadang harus ada yang dikeprek pakai kehidupan dengan sepahit apapun itu. Jadi ya udah bismillah. Ya. Akan datang. Tapi itu dia tadi. Bisa jadi gara-gara kepahitan-kepahitan atau ujian itulah kita nyampe surganya Allah. Mana ngandalin ibadah kita, ibadah yang mana tuh? Sholat yang kul ya kulhu melulu. Kamu
Ya, lupa rakaat lagi. Ya, ya sah mas sah ya. Tapi kalau bicara keterima atau enggaknya kadang Allahu alam. Ya bismillah pun. Semoga dikumpulkan kembali di surganya Allah. Intinya selagi kita yakin beliau ahlu surga, ya kita tinggal ngikutin langkahnya. Ya. Nanti Allah yang sembuhkan luka hati kita. Bismillah. Sepakat? Gitu dulu aja ya. Allahu alam bisawab. Oh gitu. Langsung doa dulu. Apa dulu? Langsung doa dulu. Ya udah, baru nanti dilanjutkan sesi selanjutnya. Izin kita sempurnakan dengan tutup dengan doa. Silakan yang punya hajat masing-masing disuarakan dalam hati. Allah pasti mendengarnya. Ingat seperti yang tadi disampaikan, tidak ada doa yang ditolak. Pilihannya cuma 3 yang tadi ya. Antara dikabul, atau dijauhin dari musibah, atau dihapusin dosa-dosanya. Tapi tadi selagi doanya doa-doa yang baik ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu